Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.3 dengan materi masa pemerintahan kolonial Belanda, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Masa pemerintahan kolonial Belanda. 2. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Mari kita ikuti pembahasannya. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1596, bangsa Belanda mendarat di pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tahun 1598, Belanda datang kedua kalinya. Tahun 1602, pembentukan VOC sebagai kongsi perdagangan Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Tujuan pembentukan VOC antara lain: 1. Menguasai pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan di Indonesia. 3. Memonopoli perdagangan. Selanjutnya, penyebab kemunduran VOC. Faktor internal penyebab kemunduran VOC: 1. Banyak pegawai yang korupsi. 2. Sulitnya mengawasi wilayah kekuasaan VOC yang luas. Sedangkan faktor eksternal penyebab kemunduran VOC: 1. Persaingan dengan Inggris. 2. Biaya perang yang sangat mahal. Tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Masa pemerintahan kolonial Belanda dimulai tahun 1602 sampai tahun 1942. Wilayah kekuasaan kolonial Belanda meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia pada waktu itu sangat menderita. Pengangkatan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels diangkat pada 15 Januari 1808 bertugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Herman Willem Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. 4. Membangun benteng-benteng pertahanan. Kebijakan kolonial Belanda antara lain: sistem tanam paksa, monopoli perdagangan, sistem sewa tanah dan kerja paksa. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan memonopoli perdagangan. 1. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Belanda karena tujuan awalnya adalah berdagang. Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan Indonesia. 2. Penjajahan ini dimulai dengan terbentuknya VOC, di mana VOC berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, VOC juga menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya untuk VOC. Dengan begitu, VOC pun dapat menguasai politik di Indonesia. Berikut adalah logo dari VOC. Kebijakan sistem kerja paksa atau kerja rodi. 1. Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan memperoleh keuntungan bagi Belanda. 2. Bahkan terjadi kerja rodi yang dilakukan Belanda untuk membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih dari 1000 km. Jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut hasil bumi. 3. Namun, kerja rodi membuat jalan ini dilaksanakan setelah Belanda kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. 4. Alhasil, para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar, bahkan mendapatkan tindakan di luar batas peri kemanusiaan. 5. Konon,
Proses pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Aturan sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan memperbaiki keuangan Belanda. Kebijakan tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi banyak penyelewengan. Aturan pokok dari aturan tanam paksa antara lain: 1. Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. 2. Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 6 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. 3. Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak. 4. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. 5. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. 6. Kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyelewengan sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa banyak mengalami penyelewengan antara lain: 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebabnya tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali pada rakyat ternyata tidak dikembalikan pada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat dari penyelewengan sistem tanam paksa. Akibat penyelewengan pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain: 1. Banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. 2. Rakyat makin menderita karena kelaparan. 3. Wabah penyakit merajalela. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli melalui bukunya Max Havelaar. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi bagi bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 1. Melalui pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.